Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina, amma ba'du. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin, takmir dari Masjid Al-Qamariyah dan juga bapak-bapak semua yang kami muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan yang diberkahi ini, di tempat yang mulia ini, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang berbahagia, dalam suasana mencari ilmu. Kita bersama-sama ingin mendapatkan di antara janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pernah bersabda berkaitan tentang orang yang berkumpul di masjid kemudian mempelajari Al-Qur'an. Maka Nabi pernah bersabda, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi kalau suatu kaum berkumpul di salah satu masjid, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak lain berkumpulnya itu saling belajar, saling mengajarkan, belajar bersama. Di sana dibacakan Al-Qur'an, dipelajari, dibacakan hadis, dipelajari. Malaikat akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama adalah illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi datang ketenangan. Jadi di majelis ilmu itu tenang. Jadi tapi jangan saking tenangnya terus ngantuk. Jadi tenang, sangat tenang di majelis ilmu itu. Jadi jenengan kalau sering atau ikut di majelis ilmu akan merasakan. Jadi ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Maka mereka akan dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tenang, dapat rahmat. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah, akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang terakhir, yang luar biasa adalah disebut-sebut orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Nah, ini diantara keutamaan untuk mencari ilmu. Nah, ini alhamdulillah jenengan sudah membawa buku satu-satu. Kita doakan muhsininnya, donaturnya, semoga Allah menerima. Jadi amal jariahnya berupa buku ilmu, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Beliau diterima amal ibadahnya dan menjadi amal jariah bagi beliau. Jadi yang jenengan bawa ini, ma'asyiral muslimin, bukunya berkaitan dengan panduan amal sehari semalam. Ya, karena namanya pengajian itu kan kita mempelajari ilmu yang kita mudah untuk bisa menerimanya. Nah, kalau di pondok ya biasanya pakai bahasa Arab. Tapi kalau di tempat umum, di majelis umum, ya sebetulnya yang paling pas ya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau semuanya bisa bahasa Arab ya nggak apa-apa pakai bahasa Arab, kayak kitab. Jadi kalau seperti ini kan jenengan bisa baca.
bisa dikasih catatan. Jadi nikmat ketika kita bisa belajar ilmu. Contoh misalnya dalam hal dunia saja, kalau kita mengetahui ilmu, kita pasti akan lebih mudah, dan saya yakin kita akan merubah perbuatan kita. Nah, ini contoh dalam hal dunia. Misal saya dari Jogorogo mau ke Madiun. Awalnya ilmu yang saya tahu itu hanya lewat Paron, lewat Ngawi Kota, kemudian Maspati, Madiun. Tetapi setelah berjalannya waktu, kita diberikan ilmu. Oh, kalau dari Jogorogo itu yang paling dekat, kalau mau ke Madiun ya lewat Kendal. Jadi saya yakin 100% itu pasti saya akan berubah. Yang awalnya lewat Paron, bisa berubah lewat Kendal. Itu contoh hal dunia. Ketika kita mengetahui ilmu dalam sebuah perkara. Contoh lagi misalnya dalam hal dunia, kita pasti akan berubah ketika kita tahu ilmunya. Misalnya jenengan sudah tahu fungsinya angkong. Kalau di desa saya angkong itu arko ya, angkong ya. Nah, itu kan memudahkan untuk membawa sesuatu yang banyak dan lebih ringan. Walaupun harganya mungkin agak mahal bagi orang desa, tapi ketika tahu fungsinya, semuanya orang akan berbondong-bondong. Nah, saya ingat di desa saya itu dulu yang punya angkong 1-2, ada 1 orang yang punya. Nah, yang lain mau beli mahal itu kelihatannya berat, tapi ternyata setelah tahu fungsinya, semua banyak sekali. Sekarang nggak bisa dihitung yang punya angkong. Bahkan untuk membawa rumput ke sawah itu pakai angkong, bawa pupuk dan seterusnya, lebih mudah, lebih ringan. Ya, ini contoh dalam hal dunia. Nah, begitu juga dengan dalam hal agama. Nah, saya pernah KKN di daerah Bromo atau Pasuruan ke sana atau Mojokerto. Itu ada satu yang aneh dalam hal sholat yang saya dapati. Ternyata karena belum sampainya ilmu, jadi di sana itu saya mendapati ketika sholat terlambat. Jadi misalnya dia ketinggalan 2 rakaat atau 1 rakaat, di rakaat terakhir pas salam itu langsung berdiri tambah 1, salamnya bareng imam. Itu nyata, bukan anak kecil, bukan orang dewasa. Jadi karena belum tahu ilmu, dan di sana mayoritasnya bukan orang Muslim, Hindu. Di sana banyak yang Hindu. Bahkan pas ngobrol dengan anak-anak ngajar TPA itu. Jadi ada ilmu-ilmu yang belum sampai ke mereka, sehingga mereka ya taunya ya itu. Ada keyakinan-keyakinan lucu dari anak-anak kecil itu. Pas puasa Ramadan, katanya kalau nangis itu batal. Kalau gosok gigi batal, kalau ngupil batal. Itu ada dan nyata. Nah, karena belum sampainya ilmu. Nah, maka dengan kita belajar, mempelajari ilmu agama, itu akan memberikan wawasan kepada kita yang awalnya menurut kita nggak boleh, ternyata boleh. Yang awalnya yang menurut ilmu yang awalnya kita tahu itu boleh, ternyata tidak boleh. Oh, ternyata yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Jadi sempat saya dulu belajar itu pas kuliah sampai ya mungkin dulu juga di pondok juga nggak rajin sekali baca terutama. Pas ketika itu mungkin sudah semester akhir, saya sampai kalau bahasa Jawanya delek-delek. Jadi ya Allah, saya sudah kuliah mondok bertahun-tahun, ternyata baru tahu sejarahnya bahwa sahabat Umar itu meninggalnya dibunuh. Itu baru kuliah tahunya di waktu sholat subuh. Sahabat Utsman, sahabat Ali. Dulu saya kemana saja mempelajari para sahabat ini, kok saya tidak tahu.
Jadi itu contoh hal. Belum tentu yang mereka yang belajar di pondok itu terus kemudian semuanya diketahui secara detail. Jadi perlu kita terus belajar, kita terus belajar bersama. Apa yang bisa kita luangkan dari tenaga, waktu, pikiran kita untuk mempelajari agama kita. Banyak hal yang belum kita ketahui. Silakan jenengan buka di halaman. Jadi kemarin saya awali dari bab 1, 2, 3. Kemudian saya loncat ke halaman 298. Halaman 298. Karena menurut saya lebih baik kita belajar tentang sunnah-sunnah atau ajaran dari agama kita berkaitan dengan yang mau tidur dulu. Kalau bab 4 kan bangun tidur. Nanti kita kembali ke bab 4. Sekarang bab 36, jenengan buka halaman 298. Ini yang pertemuan-pertemuan sebelumnya 2 pertemuan kita sudah selesaikan. Sekarang sampai halaman 305. Sekarang sampai halaman 305. Jenengan cari. Ini berkaitan dengan ajaran-ajaran, amalan-amalan yang agama Islam telah ajarkan. Nabi telah mengajarkan kita. Apa saja toh? Amalan yang dikerjakan sebelum tidur. Halaman 299. 1. Kemarin tidak kekenyangan sebelum tidur. 2. Mencuci tangan jika padanya terdapat bekas kotoran. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. 3. Bercelak dengan ifmit. Ini batu celak. Ada yang sudah ngamalkan? Ini bercelak sebelum tidur ternyata bisa mencerahkan pandangan, kata Nabi. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian yang keempat, berwudu. Halaman 300, pas halaman 300. Ini sudah saya cuma mengulang saja pertemuan-pertemuan sebelumnya. Halaman 300, berwudu. Kemudian nomor 5, mencuci kemaluan dan berwudu atau bertayamum ketika berada dalam kondisi junub. Nah, ini khususnya yang sudah berkeluarga. Kemudian halaman 301 yang ke-6, membaca beberapa surat dalam Al-Qur'an. Nah, di situ disebutkan dalam riwayat Ahmad, Imam Ahmad, surat Al-Isra, surat Az-Zumar, itu di catatan kaki di bawah nomor 8. Nomor 7 itu surat As-Sajdah dan Al-Mulk, itu riwayat Imam Ahmad. Begitu juga surat Al-Isra dan Az-Zumar. Kemudian yang ke-7, mengerjakan sholat witir. Nah, ini yang hendaknya bisa kita amalkan, yang ke-7. Sekarang halaman 302. Segera tidur, ini masih kemarin kita sekedar mengulang biar tidak lupa. Segera tidur kecuali ada keperluan setelah Isya. Menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya. Kemudian yang ke-10, menutup bejana dan tempat air sebisa mungkin. Jadi ditutup di rumah itu. Mari kita sampaikan, ternyata dalam 1 tahun itu ada 1 malam yang mana Allah menurunkan wabah. Nah, makanya kenapa gelas, baskom atau apa nasi dan seterusnya ditutup semua. Ini halaman 303. Nah, ini hadisnya. Ini Nabi mengabarkan kepada kita bahwasannya ada 1 malam dalam 1 tahun itu turun wabah. Sehingga kalau tidak ditutup itu bisa masuk ke dalam wadah tersebut yang berisi makanan atau minuman. Mematikan lampu dan seterusnya. Jadi bahkan sampai kalau nggak punya apa-apa dikasih jiting atau dikasih kayu, bilang bismillah, di atas ditaruh atasnya.
Halaman 304, mematikan lampu dan memadamkan sumber api. Dengan terlebih yang diberikan rizki lebih, Masya Allah sekarang lampu tidur kan ada khusus, agak redup. Ini untuk kesehatan jelas akan lebih baik dibandingkan tidur dalam kondisi lampunya sangat terang. Nah ini sekarang kita lanjutkan halaman 305. Sekarang kita sampai halaman 305. Nah, jadi ini kita ke sunnah-sunnah atau ajaran-ajaran, amalan-amalan yang berkaitan dengan tidur. Mau tidur dulu, nanti kita kembali ke depan lagi. Yang ke-12, berniat untuk bangun mengerjakan sholat malam. Nah, jadi kalau jenengan yang sudah biasa sholat tahajud, sholat malam, nah ini nikmat luar biasa. Nah yang belum ada niatan, ini perlu. Hendaklah kita benar-benar meniatkannya sebelum tidur. Sebab hanya dengan niat tersebut kita diberi pahala sempurna. Masya Allah. Ya tentunya bukan niat besoknya pas bangun ternyata tidur lagi. Ini niatnya harus kuat. Walaupun kita tidak bisa mengerjakan sholat malam, mungkin karena kecapean, mungkin karena telat bangunnya. Nabi bersabda, Man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli minal lail fa ghalabathu ainahu hatta asbaha kutiba lahu manawa. Man barang siapa, kalau bahasa Jawa kan man sapa wonge, ata yang mendatangi, sing nekani, firashahu ranjangnya, wa huwa dan dia yanwi berniat, an yakuma untuk bangun, yusolli sholat minal laili dari malam hari. Jadi dia sudah berniat untuk sholat tahajud. Faghalabathu ainahu, jadi dia tertidur, matanya mengalahkannya. Jadi dia nggak kuat nahan ngantuknya. Hatta asbaha, tersampai pagi, bangun-bangun sudah adzan subuh. Kutiba lahu manawa, maka akan dituliskan baginya apa yang telah ia niatkan tersebut. Bukan hanya itu, wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih azza wajal, dan tidurnya itu menjadi sedekah baginya dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidur ternyata dia dapat bonus berupa pahala. Sama ini kalau kita renungkan, sama dengan apa? Dengan orang puasa ya. Orang puasa kalau dia lupa makan sampai kenyang atau minum satu gelas, nah ini dia tetap sah puasanya, nah, tapi dia dapat sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, atau dapat kekuatan, jadi dia lupa ketika berpuasa. Sekarang yang halaman yang ke-306. Mengebut, apa mengebut di bahasa Indonesia, mengibas ya, mengebut pembaringan seraya membaca bismillah. Ini juga jangan disepelekan apa yang diajarkan oleh Nabi. Jika kita ingin tidur, hendaklah kita mengebut atau mengibas. Kalau bahasa Jawanya apa ini? Dikebuti ya, dikebuti, betul ya. Pembaringannya 3 kali seraya mengucapkan bismillah. Kenapa? Kita lihat Rasulullah mengabarkan kepada kita, idza wa ahadukum ila firashihi falyakhudh dakhila izarihi falyanfud biha firashahu wal yusamillah fa innahu la ya'lamu ma khalfahu ba'dahu ala firashihi. Jadi apabila salah seorang kalian mendatangi ranjangnya, mendatangi tempat tidurnya, kamar tidurnya, falyakhudh dakhila izarihi. Sekarang banyak alatnya. Kalau dulu memakai kain sarung, izar itu sarung.
Jadi sebelah dalamnya. Falyanfu, lah ini mengebut itu falyanfut bahasa Arabnya. Falyanfut biha firasyahu wal yusammillah. Hendaknya ia mengibasnya atau mengebutnya, dikebuti dhisik. Nah, apa namanya? Ranjangnya, kasurnya. Wal yusammillah, dan mengucapkan bismillah. Fa innahu la ya'lamu ma khalfahu ba'dahu ala firashihi. Kenapa kok harus dikibasi? Masya Allah, sampai sedetail ini kita mau tidur yang diajarkan oleh Nabi. Agama kita sempurna, mengajarkan berbagai hal yang detail dalam kehidupan kita. Karena tidak tahu, la ya'lamu ma khalfahu, apa yang ada di balik ranjangnya tersebut, ba'dahu ala firashihi, sepeninggal dirinya. Mungkin di situ nanti ada hewan, bahkan disebutkan di sini bisa jadi ada setan yang di situ ketika dikibas pergi, biar pergi. Begitu juga apabila seorang bangun dari tempat tidur untuk suatu urusan, lalu akan kembali lagi, maka hendaklah ia mengibas, mengebut pembaringan dengan kain 3 kali. Sungguh syaitan mungkin saja menggantikan kita di atas pembaringan yang tidak dibacakan bismillah. Di samping mungkin datang berbagai serangga yang bisa menimbulkan madharat, bahaya ketika pembaringan itu kosong. Maka Nabi bersabda, idza qama ahadukum an firashihi thumma raja'a ilaihi falyanfudhu bisanfati izarihi 3 marrat fa innahu la yadri ma khalfahu alaihi ba'dahu. Jadi ini sama dengan hadis yang di atas. Kalau yang di atas tadi di catatan kaki, itu nomor 19 riwayat Bukhari, dan yang terakhir ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi ini berkaitan dengan apa toh amalan yang hendaknya kita kerjakan sebelum kita tidur. Kelihatannya sepele, tapi ini adalah ilmu yang mana bisa menjadi penyelamat bagi kita. Kita nggak tahu ada serangga yang berbahaya, misalnya kalajengking, apalagi hewan-hewan yang berbahaya. Ini ketika dikibas, masya Allah, kita akan selamat dari hal-hal yang membahayakan tersebut. Kemudian yang ke-14, sangat banyak amalannya sebelum tidur. Mungkin belum sampai dikerjakan semua sudah tidur. Meniup pada tangan, lantas membaca al-mu'awwidzat. Mu'awwidzat itu apa? Mu'awwidzat itu perlindungan. Pokoknya surat yang ada a'udzu. Berarti apa? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu namanya kita berlindung kepada Allah, mu'awwidzat. Nah, jadi jenengan kalau pernah lihat, saya juga wallahu alam belum tahu, saya pernah melihat ada orang setelah sholat gini. Ini setahu saya itu untuk sebelum tidur. Tapi kalau setelah sholat tidak ada, setahu saya. Tapi kalau jenengan mungkin pernah tahu di kitab apa, di hadis riwayat apa, nah ini bisa disampaikan. Tapi di sini sunnahnya adalah sebelum tidur. Jadi akan dijelaskan tata caranya. Kita merapatkan kedua tangan. Jadi gini, kemudian ditiup. Bagi yang belum tahu, kalau yang sudah tahu mungkin biasa. Diamalkan di pondok dulu. Mungkin apa namanya, anak-anak yang di pondok itu biasa. Lantas meniup atau menyemburkan ludah pada keduanya sebanyak 3 kali. Ya jangan ludahnya jangan banyak-banyak. Ya cuma apa namanya kayak niup cuh-cuh gitu. Jangan ludahnya jangan sampai keluar. Gimana? Ya, jadi apa namanya itu 3 kali membaca al-mu'awwidzatain. Dan sesudah itu mengusap sekujur tubuh dengan kedua tangan semaksimal mungkin. Tadi 3 kali. Jadi hanya
yang bisa kita jangkau. Kalau belakang-belakang nggak bisa ya nggak perlu. Jadi ditiup, kemudian bacakan bacaannya. Ada yang sekali-sekali, ada yang langsung 3 kali, silakan. Kemudian diusapkan ke wajah, tangan, ke kaki sebisanya, nggak perlu sampai kaki jari-jari misalnya. Nah, kalau bisa alhamdulillah. Dalilnya apa? Ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita, karena semua istri Rasulullah adalah ummul mukminin. Jadi beliau adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, jika beranjak ke pembaringannya, ini maksudnya Rasulullah, beliau menyatukan kedua telapak tangan, kemudian menghembus keduanya, lalu membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi 3 qul. Nah, 3 qul ini hendaknya insyaallah semuanya hafal 3 surat ini. Selanjutnya beliau mengusapkan kedua tangan beliau ke sekujur tubuh yang mampu diusap. Beliau memulai dari atas kepala ke arah bagian depan tubuh. Beliau melakukan ini berapa kali? 3 kali. Jadi ini diantara amalan-amalan yang sunnah. Manfaatnya apa toh? Bacaan dan perbuatan tersebut berpengaruh sangat besar dalam menjaga dan menjauhkan kita dari kejahatan jin dan manusia, serta hewan-hewan yang dapat menyakiti sewaktu tidur. Maka janganlah kita melalaikan sunnah ini. Jadi ini lagi-lagi menjaga diri kita. Dan setahu saya gangguan-gangguan yang berasal dari jin, misalnya santet atau tenung dan seterusnya, itu kapan terjadi? Di malam hari, ya kan? Bukan di siang hari, di malam hari. Dan itu banyak pernah ikut pelatihan ruqyah dulu. Nah, seperti itu diceritakan. Karena bekerjanya jin itu di malam hari, bukan di siang hari. Nah, makanya diantaranya dianjurkan untuk meruqyah itu sebaiknya di siang hari, jangan di malam hari. Nah, makanya tidak aneh Nabi mengajarkan kepada kita kalau maghrib pintu-pintu ditutup, anak-anak disuruh masuk. Nah, ini karena di malam hari itu posisi setan jin itu kuat dibandingkan di siang hari. Wallahu alam. Ini dulu yang saya terima ketika ikut pelatihan. Nah, jadi diantaranya itu untuk gangguan-gangguan itu datangnya malam hari. Maka kita jangan meremehkan. Nah, bisa jadi ada orang yang tidak suka dengan kita. Nah, ketika kita berlindung kepada Allah, insya Allah aman. Sebagaimana kemarin yang kita sudah pelajari, di antara sunnah sunnah sebelum tidur adalah berwudu. Ternyata kalau kita lihat ketika kita tidur itu sudah berwudu. Jadi jenengan kalau mau tidur diusahakan ke belakang dulu buang air kecil atau menunaikan hajatnya biar tidurnya nyaman, tidak ngempet, apalagi anak-anak, biar nggak ngompol. Nah, ini diperhatikan. Ternyata ketika berwudu ada keutamaan. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, beliau menjelaskan seorang yang wudu kemudian di malam itu tidur kemudian meninggal dunia. Jadi ternyata bablas, enggak bangun subuhnya. Nah, itu maka dia akan meninggal malam itu dalam kondisi fitrah. Masya Allah, dalam kondisi suci. Kemudian keutamaan yang kedua, ini mungkin belum kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, didoakan malaikat. Nah, ini kalau jenengan bawa pulpen dicatat keutamaan wudu sebelum tidur. Yang pertama, kalau sampai meninggal dalam keadaan fitrah. Di
dia dalam keadaan muslim, dalam keadaan suci. Yang kedua, didoakan malaikat. Apa dalilnya? Nabi bersabda, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun falam yastayqidu illa qalal malak Allahumma ighfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran." Insyaallah akan didoakan malaikat. Siapa yang tidur dalam keadaan suci, kemudian dia dalam kondisi tersebut, malaikat akan bersamanya sampai dalam selimutnya. Masya Allah, jadi dijaga malaikat ketika tidur. Falam yastayqidu illa qalal malak. Jadi tidaklah dia bangun sampai malaikat terus mendoakan, Allahumma ighfir li abdika fulan. Jadi akan terus didoakan oleh malaikat, memintakan ampunan. Ya Allah, ampuni si fulan ini. Misalnya namanya Ahmad ya. Ya Allah, ampuni Ahmad ini. Ya Allah, ampuni Ahmad ini. Masya Allah, luar biasa keutamaan berwudu sebelum tidur. Kata malaikat, ya Allah, ampuni fulan ini, si A ini, si Ahmad ini, karena dia tidur dalam kondisi suci. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian keutamaan yang ketiga disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Kata beliau, agar ketika kematian menjemputnya dia berada dalam keadaan sempurna. Suci itu sempurna, Masya Allah. Ketika dia meninggal dalam kondisi suci, ini nikmat yang luar biasa. Yang keempat, terdapat pelajaran agar kita selalu menyiapkan diri menghadapi kematian. Jadi dengan menyucikan hati, menyucikan badan kita. Nah, ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian yang kelima, kata beliau, lebih ditekankan lagi untuk orang yang sedang berhadas, terutama orang yang junub. Nah, jadi biar seger, biar semangat, dia mandi sebelum tidur kalau bisa. Kalau tidak, kemarin gimana caranya? Cukup tayamum, tempelkan, kemudian ke wajah. Kalau nggak sempat bangun. Kemudian yang terakhir, untuk mengundang mimpi yang baik dan dijauhkan dari permainan setan ketika tidur. Ini dalam Fathul Bari disebutkan diantara faedah atau keutamaan mengapa kita berwudu sebelum tidur. Jadi nikmat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ketika kita bisa mengamalkan diantara sunnah-sunnah Rasulullah, ajaran-ajaran beliau yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan kita tambah satu atau dua, masih berkaitan dengan amalan-amalan berkaitan dengan tidur. Tidak tidur dalam posisi terlungkup. Terlungkup itu kan bahasa Jawanya apa? Murab, lebih gampang, murab. Nabi Muhammad pernah melihat orang yang tidur dalam keadaan terlungkup. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya cara tidur seperti itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jangan bisa lihat di bawah sendiri tulisan yang kecil-kecil itu. Berarti kalau ada seperti itu, ini sumbernya dari hadis riwayat Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Cara tidur itu dilarang oleh Rasulullah. Sebagian pakar sallallahu alaihi wasallam, sebagian pakar atau ahli kesehatan menyatakan bahwa apabila cara tidur seperti ini dilakukan secara terus-menerus, maka jelas dapat membahayakan kesehatan. Mengapa? Karena posisi itu mengganggu kebebasan paru-paru dalam bekerja akibat tekanan ketika kita tengkurap. Jadi ini diantara hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang paling bagus kemarin bagaimana posisinya? Miring sebelah kanan, di lambung sebelah kanan. Kemudian yang ke-16,
berbaring, bertelekan, bersandarkan pada tubuh sebelah kanan. Ini yang kita sebutkan tadi. Walaupun itu hanya dilakukan pada saat awal tidur. Yang penting kan kita sudah berusaha. Namanya tidur kan kita nggak mungkin sadar gitu. Nah, makanya orang tidur itu Allah sebut sebagai kematian di dalam Al-Quran. Jenengan bisa lihat di Al-Quran surat Al-An'am ayat 60. Surat Al-An'am ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang kalau diterjemah diartikan yang menidurkan, yang membuat kamu tidur di malam hari. Padahal kalau dilihat dari bahasa Arabnya pakai yatawaffakum. Yatawaffa itu artinya adalah mewafatkan secara letterlek, secara arti, secara mutlaknya itu mematikan, mewafatkan. Padahal yang dimaksud dalam ayat ini adalah menjadikanmu tidur, membuatmu tidur, menidurkanmu. Jadi tidur kita tidak sadar. Siapa jenengan yang tidur masih bisa bekerja? Kan nggak ada. Nah, kita tidak sadar. Bahkan ada yang tidur apa namanya itu bisa berjalan itu lindur, atau ada kan yang bisa berjalan sampai ke ruang tamu, mungkin nggak sadar, atau mungkin ada yang ke kamar mandi, jadi dia nggak sadar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thumma iltaji' ala shiqqikal aiman." Kemudian berbaringlah dengan bertelekan pada bagian tubuh sebelah kanan. Jadi orang tidur itu adalah akhul maut, saudaranya mati. Nah, di dalam tafsir disebutkan di surat Az-Zumar ayat yang ke-42, tidur itu disebut wafat kecil, wafat sughro. Kata beliau di dalam tafsir Ibnu Katsir, fadzakarul wafataini, dalam surat Az-Zumar ayat 42. Nah, jadi di dalam ayat itu Allah menyebutkan dua wafat, dua kematian. Nah, yang pertama as-sughra, kecil, yang kedua al-kubro, besar. Nah, jadi kecil itu berarti apa? Tidur. Nah, nyawa kita diambil di situ. Adapun besar, ya ini betul ketika rohnya tidak kembali, entah meninggalnya dalam kondisi tidur atau di siang hari atau kapanpun, itu disebut kematian yang besar. Nah, ini Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qadha 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa nyawa itu digenggam, dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditakdirkan umurnya panjang, wa yursilul ukhra, hanya dia bisa bangun subuh, bisa bangun, bisa ada yang bisa sholat tahajud. Tapi kalau sudah ditakdirkan meninggal dalam kondisi tidur, maka Allah berfirman, fayumsikul lati qadha 'alaiha, ditahan, nyawanya itu ditahan. Ini dalam surat Az-Zumar ayat 42. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Tidur itu kelihatannya sepele, tetapi padahal di dalam Islam, dalam Al-Quran ada dijelaskan. Bahkan tidur sebagaimana awal-awal pertemuan sebelumnya kita sebutkan, nah ini termasuk di antara yang Allah sebutkan dalam surat An-Naba, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu itu sebagai istirahat. Dan ternyata orang yang kurang tidur itu juga mempengaruhi kesehatan bagi anak-anak, bagi bayi,
bagi anak muda, bagi orang tua. Nah, ini kalau kurang tidurnya, ini juga berpengaruh. Nah, dari Islam luar biasa menjelaskan semuanya. Dan di ayat ini Allah menutup, inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Kalau kita mau berfikir, ternyata tidur itu adalah di antara kekuasaan, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah, ternyata kita mungkin baru tahu, ternyata nyawa itu Allah yang menahan. Kita tidak sadar tidur berapa jam gitu. Misalnya tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 atau 7 jam kita tidur itu tidak sadar. Jadi ternyata nyawanya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan di dalam tafsir bahwasannya nyawa itu bisa bertemu dengan tidur dengan orang lain, makanya bermimpi. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Ini merupakan tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, meletakkan tangan kanan di bawah pipi dan berdoa. Nah, ini kita tutup dengan poin yang ke-17 pada kesempatan ini adalah ketika kita tidur. Nah, ini tangannya ditaruh di pipi kanan. Nah, kemudian berdoa. Ini lagi-lagi diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, doanya banyak, nanti akan disebutkan di sini. Di antaranya di situ, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atu ibadak. Ya Allah, peliharalah aku, jagalah aku dari azabmu pada hari tatkala engkau membangkitkan hamba-hambamu. Masya Allah. Jadi ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di dalam kita menjalani aktivitas kita bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan bisa baca-baca di rumah bukunya, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal jariah, amal yang dikerjakan oleh muhsinin, dan semoga kita bisa mengambil manfaat yang banyak dari buku ini sehingga kita bisa mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.